Oke, ini materi minggu lalu yang kemarin buat orang-orang yang nggak datang. Jadi materi minggu pertama itu materi tentang compiler dan text editor. Jadi compiler itu apa, text editor apa? Sebenarnya compiler itu adalah aplikasi yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Ini sebenarnya bisa dilihat di YouTube kita. Udah ada sebenarnya dijelasin. Bisa kita lihat. Itu harusnya ada di Hello Arduino kan. Ini biasa compiler interpreter. Coba playlist. Tidak seru harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi Jadi nanti kalian dilengkapi dengan ditonton aja video yang ini untuk minggu 1 ya. Oke, tinggal diikutin aja ini videonya. Gak usah di coding. targetnya adalah spesifik. Kita finish. Oh ini, nah kita ini nggak untuk tahun ini tuh nggak pakai ini. Nggak pakai compiler yang dipakai di video ini. Ini kan pakai TDMGCC. Kita itu sekarang pakainya MinGW64. Jadi kita pakai yang ini, MinGW64. Jadi downloadnya tuh MinGW64. Nah ini. Oke, kita download dulu. Tapi ini ditonton aja. Ini ada materi teorinya yang paling penting bagian situ. Terus ini pilih download. Pilih MinGW64 build. Ini pilih yang ini. MinGW build GitHub. Nah, di sini ada i686 sama x8664. Yang i686 ini untuk Windows 32 bit. Yang ini x8664 itu buat Windows 64 bit. Karena laptop ini Windows 64 bit, jadi saya pilih x8664 bit. Saya pilih yang ini, SEH. Ini pilih yang kalau ada SEH pilih SSH yang manapun sama aja. Ini untuk saya pakai yang ini dulu aja. Yang Win32 SSH. Ini lagi download ya. Nah, kalau misalkan kalian itu Windowsnya 32 bit, pakai yang ini. Ya kalau nggak ada SSH pilih aja SCLJ. Ya nggak secara coding level kitanya tuh nggak kelihatan. Tapi pilih itu aja. Jadi urutannya kalau ada SSH pilih SEH. Kalau nggak ada pilih SCLJ. Oke. Ya ini sambil downloadnya beres, kita lihat lagi ke video. Untuk mengetes apakah sudah tersal, kita buka CMD. Kalian kutip 2 ya, oke. Untuk pindah ke folder yang di D juga sama saja. Ini ikutin kayak gini, ini nanti kita ikut dan di ngertiin aja kenapa di komen-komen di CMD itu digunain gitu. Tinggal tulis E. Nah kayak gini ini juga sama buat pindah drive di Windows itu di CMD. Terus kayak Untuk gitu di D ya. ditulis D. D.2 ini E.2 enter. Nah, kita pakai sudah ada di lokasi. nah, Mengerti? pokoknya ngertiin aja, jangan maksudnya agak beda cuman Dia sebenarnya bilang mirip. ya
Sebenarnya codingan minggu 1 Jar4.0 ini mirip ini, cuman agak beda dikit. Pertama compilernya, yang kedua kita nggak ngoding pakai notepad, ini ngoding pakai notepad. Kita mundur lagi deh. Yang di nah ini ya. Oke, terinstall ini folder ini ya untuk kalian. Oh ini ngodingnya di depan, kita open dulu ngoding. Ini penjelasan. Ini ngejelasin kalau ngoding itu kita bikin file .cpp terus pakai compiler, dikompil hasilnya .exe gitu yang bisa dijalanin. Di Integrated Development Environment, berbeda dengan text editor. Ini dia netral, untuk bahasa apapun bisa digunakan. Oke, ini text editor PJ. Oke, kita lihat kita paling ngoding. Itu mengcoding menggunakan aplikasi yang namanya text editor. Misal untuk bawaan Windows tuh namanya Notepad. Nah ini. Nah di sini tuh pakai Notepad. Sedangkan untuk materi kita ini sekarang pakainya itu Sublime. Oke. Dulu. Sublime. Kenapa langsung Sublime ya? Langsung aja langsung gitu. Sebenarnya kita bisa pakai Notepad tapi kurang enak ya. Nah, ini for Windows. Harusnya di sini ada pilihan. Oh, ini langsung download ya? Ini langsung download. Tapi kita ini tulisan X64. Artinya ini untuk Windows 64 bit. Kita cari dulu di sini di Windows yang buat 32 kalau misalkan laptopnya 32. Waduh, download lagi. Sebelum kita ternyata sebelum teks 4 ini sebelum teks 4 versinya 4.26 nggak ada 32 nya. Ntar ya kita cari dulu 32 nya di mana. Coba kita tulis Sublime Text 4 X6 X86. Nah ini dia. Kita lihat apakah ada nasional ya. Oh, di sini ditulis kalau Sublime Text ini udah nggak support. Oke, ini kata dia ada di sini nih, 32. Oke, ini link 32 bit. Ini buat yang Windows 32 bit ya. Ini cari sini. Ini linknya nih. Ketik aja. Ya, ini linknya buat 32 sebelum teks 32 bit. Kata dia nggak ada di download page-nya. Dia nebak-nebak gitu. Tuh, katanya 32 bit ini di drop supportnya di sebelum teks 4. Jadi sebenarnya bisa pakai sebelum teks 3 gitu. Ya, buat Windows yang 32 bit. Ini harusnya masih ada yang 32 bit ya. Ini Windows 4 bit. Nah ini nih. Ini Sublime Text Windows 32. Versi Sublime Text 3 untuk 32 bit. Yang ini nih. Yang bawah tuh yang 4 bit. Ini saya nggak perlu ya, karena perlunya itu yang 4 bit. Tapi ini buat anak-anak nanti kalau butuh lah ya. Jadi compilernya download yang mana? 12.2 ya. Oke, yang 4 bit saya pilih yang ini buat 32 bit ya, kalau nanti perlu.
sebenarnya nggak perlu karena laptop ini 4 bit. Oke ya. Nah, pertama kita akan menginstal compiler dulu. Set. Nah, ngeceknya adalah menuliskan g++ min version enter. Kalau ini artinya itu nggak keinstall atau udah keinstall tapi belum ketempel ke cmd. Nah, jadi kita install dulu. Jadi kita tuh ini ya, ini laptop 64 bit ya. Ini ke folder. Oke. Bit. Nah, ini nah, biar kelihatan. Nah, ini aja. Nah, ini kita pakai 64 bit. Nah, ini dia. Ini kita bisa langsung ekstrak, buka dulu aja, open archive nih. Ini bisa pakai WinRAR atau 7zen. Ini open archive ya. Sini ada min gw64, kita ekstraknya tuh ke C. Nah ini C nya nih. Oke aja, terus ini oke. Oke, ini lagi proses ekstrak. Jadi nggak ada untuk min build tadi yang kita pilih ini, misalnya tuh ngekstrak folder doang. Oke, ini lagi extracting. Oke, kita sambil lihat YouTube lagi. Ini Ya, aplikasi sakti sebenarnya. Oke, ini lagi mau coding Hello World ya. ini sakti. Oke, ini codingan Hello World-nya ya. Oke. Oke. Plus sebagai contoh. Ya, bikin filenya itu eksesi. Oke. Nah, Proses compile untuk ini, untuk gRTC 4.0, nah, pilih folder C atau D atau E, terserah. Oke, terserah. Misal di sini saya pakai folder E, biasanya ya C atau D. Ini saya banyak folder ya. Folder drive. Tulis bukan gRTC ya. Materi. Bebas ya, ini isinya apapun ya. Yang jelas dari surat mana. Nah, yang folder lagi minus 1. Oh, oke dah. Ini sampai sini dulu aja bikin folder dong ya, ini nggak ngapa-ngapain. Ini kayaknya ekstraknya udah beres. Oke, ekstrak udah beres kayaknya ya. Kita pergi ke C dulu tadi. Nah ini udah ada min gw, min m. Nah ini dia. Oke. Ini yang installernya. Tapi kalau waktu kita g++ nggak ada nih. Masih tapi nggak ada. Pertama kita harus nempelin program g++ nya itu di cmd caranya. Nah ini g++ nya di sini. Jadi caranya klik nih bagian atas ini, terus otomatis ke blok, langsung Ctrl C, dan tempel di environment variable. Nah di sini ditambahin new paste. Oke, min gw 4 bin. Oke aja, terus oke.
Nah itu udah ketempel jadi di CMD. Nah tapi pas kita cek di plus min version, di version masih belum nempel. Ini close aja, terus buka lagi d plus ini terus udah ya, bukan ini sebenarnya, terus sama aja. Nah ini udah ketempel. Oke, udah ketempel. Sekarang kita akan mengcoding. Mengcoding kan text editor, text editornya belum kita install. Oke, ini text editor. Nah, text editornya kan kita pakai Sublime langsung aja, nggak pakai Notepad ya. Sublime ini 4 bit ya, pakai ini jadi. Sublime 4 bit, klik 2 kali aja. Oke. Ini next aja ya. Ini add to Explorer context menu, biar klik kanan tuh ada open with Sublime langsung. Ini next aja, oke ini install. Oke, finish. Nah, pas ini cek aja. Ya, sebelum itu CMD bisa berangkat dengan nulis SQBL. Enter. Nggak ada. Artinya si Sublime ini belum nempel di CMD. Caranya sama. Kita C cari Sublime ya. Ini program file Sublime. Nah ini SQBL-nya nih. Klik di bagian atas, Ctrl C. Terus ke environment variable lagi. Oh ini. Edit environment variable, di bawah cari path. Ini. Salah. Kita enter. Ini pilih path. Terus pilih edit. Di sini new, terus paste. Nah ini dia. Terus oke. Di sini juga masih belum nempel. Nah, jadi harus di close dulu CMD-nya. Baru buka lagi, tulis SUBL. Oke, ini harusnya udah nempel. Nah, ini. Dan ini udah kepanggil ya, ini close aja. Ini ada case. Oke, jadi ini close aja. Intinya udah kepanggil. Nah, sekarang kita mau ngoding di folder ini. Ini ada di drive A, ini drive C. Jadi pertama, ini kayak kesalahan newbie di Windows ya. Oke, sekarang kita akan mau pindah. Ini pencet Ctrl C. Jadi di Windows itu pindah folder itu di CMD. Ini CMD itu ada folder mana sekarang? Ada di folder dump, user dump. Ini sini ini gitu. Sekarang kita mau pindah ke folder ini. Nih, ke folder minggu 1 ini di JRTC minggu 1. Caranya gini kan, Ctrl C. Pindah folder itu pakai komen CD di ini, terus kasih kutip. Klik kanan, itu pastanya tuh klik kanan. Nah, ini. Bentar. Nah, kok ini masih di C gitu? Itu pada bingung nih. Itu karena di Windows itu harus pindah drive, itu nggak otomatis pindah. Jadi harus manual ditulis E.2. Nah, sekarang udah ada di E. Gitu. Kalau tadi ini di C ya nggak pakai pindah drive loh, jadi aman. Ini harus pindah drive karena ada di E. Awalnya kita di C terus pindah ke E. Oke, kita dir. Nah, isian ini itu. Jadi CMD ini setara sama Explorer yang ini. Setara. Ini kosong kan, kosong. Sekarang kita mau bikin codingan hello world ke Sublime. Jadi caranya tulis SUBL spasi titik. Titik itu artinya adalah buka folder ini lewat Sublime. Folder yang sekarang. Folder sekarang apa? Folder sekarang itu adalah minggu 1 ini. Ini minggu 1 ini ya tulisannya. Yang teraja. Oke, ini close dulu deh ya. Nah. Oke, ini jadi masih bersih nih. Nah, cara bikin codingan, source-nya codingan C++-nya adalah klik kanan, new file, langsung save aja. Nah, di sini lihat posisinya udah pas kan? Udah ada di minggu 1.
tinggal tinggal tulis nama source atau nama file codingannya tuh main.cpp, terus save. Oke, udah, Ctrl S. Jadi ini sekarang udah ada isinya, dir nih main.cpp. Di sini pun sama, main.cpp. Ini Star Explorer sama, ini kita ada di folder di directory yang sama. Oke, sekarang kita coding. Ini codingnya. Jadi kita akan mengcoding C++. Jadi secara coding itu setiap bahasa pemrograman udah punya ada modul standarnya. Jadi ini basicnya. Ini coding yang nggak ngapa-ngapain tapi C++. Jadi ada fungsi namanya main. Nanti dijelasin ya, itu apa, integer apa. Ya, jadi intinya pokoknya ini program yang paling sederhana tapi nggak ngapa-ngapain. Ini langsung bisa di-compile tapi nggak akan ngapa-ngapain. Ini kita langsung compile aja. Kita compile-nya, kita pergi ke CMD lagi. CMD-nya posisinya ada di minggu 1 ya. Nah, oh iya, satu lagi. Ketika kita ngedit, ini ada bulat ini artinya belum di-save gitu ya. Gitu. Kayak gini, ini belum save artinya. Jadi Ctrl S. Nah, Ctrl S jadi silang artinya udah di-save. Kita compile. Oke, codingnya nggak ngapain. Cara compile-nya itu dengan menuliskan G++ min o itu artinya outputnya namanya apa? Di sini namanya main. Terus nama codingannya apa? File codingannya apa? Namanya main.cpp. Enter. Nah, ini udah berhasil, nggak ada yang error. Dir. Nah, di sini udah ada main.exe. Sama, ini juga ini pokoknya kayak Star Explorer gitu. Jadinya main.exe. Cara jalaninya tinggal tulis main.exe atau main doang. Udah main.exe aja. Nggak ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita pengen program ini mengeluarkan tulisan di sini. Mengeluarkan tulisan hello world. Jadi setiap bahasa pemrograman itu udah ada library atau modul ya, standar dia yang bisa langsung digunakan. Contohnya di sini ada modul namanya IOStream di C++. Ya, setiap bahasa beda-beda tapi intinya mirip-mirip. Cara memasukkan modulnya supaya kita bisa pakai dengan tulis IOStream. Ini dalam IOStream ini ada modul untuk menampilkan tulisan di CMD namanya COUT. IO itu artinya input output ya. Terus lalu world. /n itu artinya baris baru. Titik koma. Jadi semua satu baris codingan di C++ itu harus diakhiri oleh titik koma. Kalau nggak ada titik koma nanti error. Oke. Ini kita hilangin dulu aja supaya ini ya, melihat ini error compile. Oke. Nah, pencet atas saja. Untuk komen terakhir di CMD bisa ada historinya. Ini enter. Nah, di sini dikasih tahu ini di bagian sini kayaknya kurang titik koma. Belum tentu benar tapi ini benar nih. Ini pokoknya kurang titik koma. Ya, langsung aja kita tambahin titik koma. Ctrl S, BCMD, atas lagi, compile ulang. Nah, ini udah nggak ada error. Oke. Nih, yang .exe-nya. Ini minggu 1 juga ada ya. Nanti kita tinggal jalanin main.exe. Oke, selesai. Ini adalah materi minggu 1. Nah, tugasnya adalah mengganti tulisan hello world ini jadi nama kalian dan kelas. Oke, tuh tugasnya itu. Coding, terus jadiin nama dan kelas. Oke, jadi tugasnya itu pertama ini posisi kayak gini. Jadi ini codingannya, ini proses ngoding compile-nya itu di videoin gitu ya, diceritain. Terus juga nanti diganti jadi nama juga diceritain. Tugasnya ini codingannya, ini compile-nya, ini hasilnya. Ini compile itu yang ini nih. Set. Ini ngejalanin programnya yang ini. Ini keluarannya yang ini. Oke, seperti itu. Kalau ditanyain, silahkan tanyakan. Yo, thank you.